Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Sayyidatul Salma Salsabilatul Azizah, NIM 202101010076. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Sebelumnya ada yang udah tahu gak akhlak itu apa? Oke, penjelasan selanjutnya. Akhlak menurut bahasa diambil dari bentuk jamak dari kata khuluq dalam bahasa Arab yang artinya perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik. Jadi, akhlak adalah suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan secara sadar untuk melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan terpuji adalah baik. Jadi, akhlak terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan baik yang dilakukan secara sadar dan didasari ajaran Islam. Jadi apabila ada seseorang yang menilai perbuatan baik orang lain tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap dikatakan tidak baik. Tapi apabila ada seseorang yang menilai perbuatan buruk orang lain tapi hal itu sesuai dengan ajaran Islam, maka dikatakan baik. Itu ada bermacam-macam, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama ada sabar, jujur, dermawan, dan sopan santun. Sabar dalam bahasa adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Sabar diambil dari bahasa Arab yakni sobaro yasbiru yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri terhadap segala kesulitan, kesedihan, maupun menahan diri ketika menghadapi sesuatu yang kurang disukainya. Contohnya, sabar ketika menemani adik. Ketika kita menjadi kakak dan ada adik menangis, kita harus sabar menemani adik itu, tidak boleh marah. Yang kedua, sabar ketika ada yang mengejek. Ada teman kalian mengejek kalian gak boleh marah, karena untuk menjadi seorang muslim yang baik kita harus sabar. Yang ketiga, contoh yang ketiga, sabar ketika mengantri. Tentunya kita harus sabar dalam situasi apapun dan dimanapun. Selanjutnya, jujur. Ayo, siapa di sini yang sudah tahu jujur? Oke, jadi jujur adalah sifat yang menunjukkan kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan. Jujur juga bisa dimaknai sebagai sifat yang menunjukkan adanya kesesuaian antara perkataan dengan apa yang terjadi. Jujur dalam agama Islam dikenal dengan sebutan siddiq, yang juga merupakan sifat wajib para rasul. Seperti contohnya, ada seorang sahabat Nabi yang memberikan nama tambahan kepada sahabat itu. Ada yang tahu nggak siapa? Iya benar, Abu Bakar As-Siddiq. Contohnya dari sifat jujur, yang pertama, memberikan uang yang jatuh pada yang punya. Misal kita menemukan uang jatuh, jangan diambil, karena itu bukan milik kita. Kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita, jadi harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya uang itu
biarkan di situ saja atau kita bawa pulang lalu dibawa ke tempat amal. Jadi kita bisa dibuat amal, juga bisa. Yang kedua, contoh yang kedua, tidak mencontek saat ulangan. Ayo, siapa di sini yang masih mencontek? Boleh ya, kita harus jujur dalam mengerjakan soal-soal ulangan. Jadi, gimana caranya supaya kita tidak mencontek saat ulangan? Gimana? Nah, caranya kita harus belajar sebelum ulangan. Belajar jauh-jauh hari sebelum ulangan. Jadi, pada saat ulangan kita bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Yang selanjutnya, dermawan. Dermawan adalah sikap tengah antara pelit dan boros. Sikap dermawan menunjukkan kemauan untuk berbagi terhadap orang lain. Kedermawanan berasal dari kata dermawan yang artinya orang yang suka memberikan derma atau pemurah hati, atau orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati yang tulus. Kedermawanan merupakan sifat terpuji dengan memberikan harta tanpa dimintai haknya. Contohnya, yang pertama, kita seperti ada yang dicontoh ini. Yang pertama nih, ada anak yang memberikan sebagian hartanya kepada kakek-kakek tua atau kepada orang yang mampu, orang yang tidak mampu, kepada orang yang tidak mampu begitu. Nah, jadi kita punya kita punya barang yang punya rezeki yang lebih. Nah, sebaiknya gimana? Sebaiknya kita berikan kepada yang tidak mampu. Maka dengan seperti itu kita bisa membantu mereka untuk memenuhi kehidupan mereka. Baik, yang selanjutnya, sopan dan santun. Sopan santun adalah sikap seseorang terhadap apa yang dilihat, dirasakan dalam situasi dan kondisi apapun. Sikap santun yang baik adalah hormat, tersenyum, dan taat kepada suatu peraturan. Sikap sopan santun yang benar ialah lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Kalian tahu kan, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita itu harus sopan santun. Bukan hanya muslim, tetapi semua manusia diharapkan menjadi orang yang sopan dan santun. Sopan terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Contohnya, yang pertama, bersalaman dengan guru dimanapun tempatnya. Bukan hanya bersalaman, tetapi juga menyapa guru dimanapun. Yang kedua, menundukkan badan ketika lewat di depan yang lebih tua. Itu adalah contoh sopan dan menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, memberikan tempat duduk kepada yang membutuhkan. Seperti yang contoh tiga ini. Contoh yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa di situ ada nenek-nenek yang sedang berdiri, tetapi ada seorang anak kecil yang memberikan tempat duduknya kepada nenek tersebut. Itu dinamakan sopan santun. Baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.